Bab 3571. Tiga binatang itu terlalu kuat. Tidak peduli seberapa baik mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan. Mereka bertahan, tetapi itu tidak berarti itu akan bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, 8 dari mereka secara bertahap akan kalah. Jack melihat sejenak sebelum dia berkata kepada Dagda, "Baiklah, sudah waktunya." Saat itu dikatakan, Jack menyerang lagi. 100 pedang jiwa diringkas menjadi pedang jiwa besar, menembak tepat ke kodok es. Kodok es memang tidak secerdas manusia, tapi masih memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Sebelumnya, Jack telah berurusan dengan 3 manusia dalam satu pukulan. Ketiga binatang itu mengingatnya dengan jelas. The Ice Toad secara alami tidak menghadapi Jack secara langsung, dan segera mengelak ke samping. Segera ada celah di antara ketiga binatang itu, dan 8 prajurit itu menyelinap keluar dari celah itu, menerobos binatang itu. Jack mengangguk pada 8 prajurit dan segera berbalik untuk bergegas menuju formasi penyembunyian. 8 dari mereka dengan cepat mengikuti di belakang Jack. 3 binatang buas mengejar mereka, dan 3 prajurit dalam formasi penyembunyian membelalakkan mata mereka. Ketiga binatang itu sedang digiring ke arah mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka memperhatikan mereka? Mereka bertiga tiba-tiba berkeringat dingin saat mata mereka melebar. Jantung mereka berdegup kencang, terasa seperti akan melompat keluar dari tenggorokan mereka di saat berikutnya. Morrison benar-benar ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka memperhatikan kita? Itu tidak mungkin. Formasi penyembunyian dapat melindungi kita dari kebanyakan indera. Orang itu jelas baru saja melewati kita, tidak menyentuh formasi sama sekali. Dia tidak mungkin memperhatikan kami. Reyes mengerutkan kening, ekspresinya juga menjadi gelap, dia tidak memperhatikan kita. Lalu apa yang mereka lakukan? Orang itu seharusnya bisa menangani ketiga binatang buas itu tanpa masalah sama sekali, tetapi dia menolak untuk membunuh mereka, dan memimpin mereka kepada kita sebagai gantinya. Jantung Goran berdegup kencang, matanya hampir keluar dari rongganya. Pada saat itu, dia sangat merasakan apa arti sebenarnya dari kepanikan. Dia tidak tahu apakah dia harus segera melarikan diri dari formasi penyembunyian atau mempertaruhkan nyawanya dan tetap diam. Dia tidak yakin apakah orang-orang itu mengincar mereka, dan apakah orang-orang itu memperhatikan mereka atau tidak. Saat mereka meninggalkan formasi penyembunyian, mereka akan kehilangan satu-satunya jaring pengaman mereka. Semuanya akan terungkap, dan pada saat itu, pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Lagi pula, mereka sangat dekat, pria itu pasti akan mulai menyerang mereka. Jika mereka tidak berbicara sama sekali, mereka mungkin bisa tinggal di sana. Dia bertanya-tanya apakah mereka harus berjudi di sisi lain agar tidak memperhatikan mereka. Jika itu masalahnya, maka tinggal di sana adalah yang paling aman. Waktu berlalu dengan cepat, dan semakin mereka menunggu, semakin tegang situasinya. Saat dia ragu-ragu, Jack dan yang lainnya sudah muncul di depan mereka. Pada saat itu, Jack tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pedang jiwa muncul. Mereka bertiga langsung mengerti bahwa Jack sudah lama memperhatikan mereka. Melihat serangan yang datang ke arah mereka, mereka bertiga bahkan tidak memikirkannya karena mereka segera melarikan diri dari formasi penyembunyian. Mereka bertiga tiba-tiba muncul, dan Dagda serta yang lainnya tertegun. Bibir Eren berkedut, jadi mereka benar-benar ada di sini. Anjing-anjing itu sedang menunggu untuk menyergap kita. Pertarungan sebelumnya terjadi terlalu cepat, jadi mereka tidak bisa memikirkan detailnya, dan tidak memikirkan tujuan lawan mereka. Melihat 3 yang disembunyikan, mereka tiba-tiba marah. Ketika Jack memberi tahu mereka tentang hal itu, mereka mungkin percaya Jack, tetapi masih ada sedikit keraguan di benak mereka. Bab 3572. Ketika mereka melihatnya, mereka tiba-tiba merasakan darah mereka mendidih. Mereka sangat panas. Jack mengangkat alis saat dia segera pergi untuk ketiganya. Ketiganya ketakutan saat melihat Jack mendatangi mereka dan berusaha untuk berpencar. Namun, Jack sudah siap. Dia mengaktifkan hukum ruang dan tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Morrison. Morrison sangat ketakutan hingga dia hampir menangis saat melihat Jack. Dia melebarkan mulutnya, ingin berteriak, tetapi ketakutannya telah menyita semua kekuatannya,
dan dia bahkan tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Jack menyeringai, tidak berniat menyerang. Jack hanya berdiri di depan. Morrison menahan napas, menatap Jack dengan ragu. Mengapa Jack tidak menyerang? Namun, saat pikiran itu muncul di kepalanya, dia merasakan hawa dingin dari belakangnya. Morrison berbalik hanya untuk melihat lidah lengket dengan energi dingin di sekitarnya meluncur ke pinggangnya. Pada saat dia mengangkat senjatanya, lidah sudah melilitnya. Morrison merasakan es yang tak tertahankan mulai menyebar dari perutnya ke seluruh tubuhnya. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk berjuang, tetapi dia gagal membebaskan dirinya sendiri. Lidah terus berjalan di sekitar tubuhnya. Lidah panjang itu seperti tanaman merambat yang menahan Morrison dengan kuat di tempatnya. Lidah es tidak hanya penuh dengan energi dingin, tapi juga beracun. Seluruh tubuh Morrison membeku, dan wajahnya benar-benar pucat. Tangannya sedikit menggigil, dan rasanya semua darah di tubuhnya membeku. Jack melihat bahwa Morrison tidak dapat melarikan diri dan segera menoleh untuk melihat dua lainnya. Jack telah memberi tahu Dagda dan yang lainnya untuk menahan dua lainnya dan meninggalkan satu untuk dirinya sendiri. Dagda dan yang lainnya melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kedelapan dari mereka dibagi menjadi dua kelompok, dengan 4 menghentikan Goran dan 4 lainnya menghentikan Reyes. Namun, dibandingkan dengan betapa mudahnya dia menangani berbagai hal, situasinya lebih rumit. Lagi pula, mereka tidak secepat Jack, dan tidak mampu memaksa lawan mereka untuk diekspos ke binatang buas. Untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat, Jack melesat ke depan dan segera bergegas membantu mereka berdelapan. Dia mengirim Reyes dan Goran langsung ke jangkauan untuk menyerang binatang buas. Dengan bantuan Jack, semuanya diselesaikan dengan sangat cepat. Jack melakukan itu karena dia ingin mereka bertiga merasakan obatnya sendiri. Apakah para prajurit dari dunia kelas 2 tidak ingin membiarkan binatang buas melawan para pejuang dari dunia kelas 3 sampai kedua belah pihak terluka parah? Oleh karena itu, Jack akan membiarkan mereka bertiga mati pada binatang buas itu, tetapi tidak semudah itu. Ketika mereka bertiga akan kehilangan nyawa, Jack berurusan dengan binatang buas, membiarkan mereka hidup. Saat itu, mereka bertiga tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka tidak jauh dari kematian. Jack melemparkan mereka bertiga ke tanah, menatap mereka dengan dingin. Pada saat itu, mereka sudah kehilangan semua harapan. Jack melepas topengnya, dan ketika mereka melihat wajah Jack, mereka terkejut. Goran telah benar-benar terbakar oleh bola api, tapi tenggorokannya masih baik-baik saja. Saat melihat wajah Jack, Goran berteriak gila-gilaan, "Itu kamu. Sebenarnya kamu." Bab 3573. Sebenarnya Jack, prajurit tak terkalahkan yang mengalahkan semua prajurit dari dunia kelas 2. Dia telah mendengar tentang Jack, dan berbagai eksploitasi Jack diketahui oleh mereka. Sejak Jack muncul, tidak ada satupun pejuang dari dunia kelas 2 yang pernah mengalahkan Jack. Jack seperti kutukan. Semua prajurit dari dunia kelas 2 yang menghadapi Jack telah kalah. Sebelum memasuki Chaos City, dia bahkan memberi tahu rekan-rekan muridnya, "Saya harap saya tidak pernah bertemu Jack seumur hidup saya." Pria itu benar-benar anomali. Keahliannya tidak bisa diremehkan, dan siapapun yang bertemu dengannya hanya akan sial. Reyes berkata dengan santai, "Dunia berputar sangat besar, dan dunia kelas 3 hanya berhasil menghasilkan satu Jack. Kita tidak akan seberuntung itu untuk berpapasan dengannya." Namun, sepertinya mereka benar-benar sial. Jack melihat ekspresi rumit mereka dan tersenyum, "Kamu tahu siapa aku?" Mereka bertiga terdiam. Mereka tidak hanya mengenal Jack, mereka juga sering mendengar tentang Jack. Wajah Jack sudah tersebar ke seluruh dunia kelas 2. Praktis setiap prajurit dari dunia kelas 2 mengenalnya. Dia sudah dianggap sebagai bintang malapetaka di dunia kelas 2. Jack menarik napas dalam-dalam, melihat ke kejauhan sambil berkata dengan tenang, "Kalian para pejuang dari dunia kelas 2 sepertinya selalu memiliki kompleks superioritas. Kalian tidak pernah melihat orang lain sebagai manusia sama sekali. Sekarang, aku akan meninggalkan kalian ke 8 dari mereka." 8 dari mereka sangat bersemangat. Jika Jack tidak muncul, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dan mereka akan disiksa sampai mati sebagai prajurit dari dunia kelas 2. Mengekstraksi setiap nilai terakhir dari mereka. Memikirkan hal itu saja, 8 dari mereka benar-benar marah dan dipenuhi kebencian.
Mendengar itu, Goran dan yang lainnya ketakutan. Mereka tahu bahwa 8 prajurit tidak akan melepaskan mereka dengan mudah, dan mereka akan disiksa secara perlahan untuk waktu yang lama. Saat itu, mereka bertiga ingin bunuh diri. Jack segera mengerti apa yang ingin mereka lakukan dari ekspresi mereka, dan mengangkat pedangnya untuk memotong anggota tubuh mereka. Mereka tidak akan bisa bunuh diri dengan itu. Jack tersenyum sebelum berbalik untuk melihat Dagda dan yang lainnya. Saat itu, Dagda sangat mengagumi dan menghormati Jack. Di mata mereka, Jack adalah dewa yang tak terkalahkan dan harapan semua pejuang dari dunia kelas 3. Jack mengangguk Dagda, aku akan meninggalkan orang-orang ini. Aku masih memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi. Dagda merasa kasihan ketika mendengar itu. Mereka masih ingin tinggal bersama Jack. Lagi pula, sangat sulit untuk bertemu seseorang yang sekuat dan seberbakat Jack. Selanjutnya, Jack juga menyelamatkan nyawa mereka. Namun, mereka hanya mengucapkan terima kasih pada akhirnya. Itu karena mereka tahu bahwa mereka hanyalah orang-orang yang kebetulan diselamatkan Jack. Bagi Jack meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka sudah merupakan sesuatu yang mereka syukuri. Setelah 5 menit, Jack akhirnya melangkah ke bagian terdalam dari wilayah dalam. Itu bahkan lebih merupakan tanah tandus di sana, dan bau darah bahkan lebih kental. Jack menarik Rudy keluar dari Mustard Seed dan memberitahu Rudy tentang apa yang terjadi sebelumnya. Rudy berkata dengan emosional, kami memperoleh cukup banyak kali ini. Anda memperoleh 70 lagi. 1 kunci emas. Di atas 28 dari sebelumnya, Anda memiliki total 99. Ya Tuhan, Anda berhasil mendapatkan lebih dari sebelumnya dengan begitu cepat. Jika Anda menggunakan kunci emas di tahap 9, Anda pasti bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bab 3574. Radi semakin bersemangat saat dia berbicara. Bahkan tangannya gemetar. Jack Modet sambil tersenyum. Aku akan meninggalkan 5 kunci untukmu. Kamu juga bisa bertukar sesuatu. Meskipun kamu seorang alkemis, tidak buruk untuk memperkuat dirimu sendiri. Mendengar Jack mengatakan itu, Rudy menjadi emosional saat air mata mengancam akan jatuh. Jack tidak menyalahkannya karena menyeret Jack ke bawah, dan bahkan memberinya sesuatu. Jack benar-benar dermawannya yang hebat. Keduanya maju saat mereka berbicara dan perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ada semakin banyak mayat di tanah. Kadang-kadang, 2 atau 3 mayat berserakan, dan di lain waktu, mereka akan melihat 7 atau 8 mayat ditumpuk, menodai tanah penuh darah. Mayat-mayat itu sama sekali tidak dikubur atau dibakar. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat bahwa mayat-mayat itu telah mati secara mengerikan. Mayat-mayat itu penuh dengan luka. Beberapa luka berasal dari bekas cakaran, sementara yang lain bekas gigitan. Beberapa dari mereka bahkan perutnya terbuka dengan isi perutnya keluar. Rudy telah melihat banyak mayat sebelumnya, dan kemampuannya menahan pemandangan seperti itu sudah cukup tinggi. Namun, bahkan Rudy mengalami kesulitan. Dia merasa seperti akan muntah setiap saat. Itu terlalu menjijikkan. Bagaimana semuanya berakhir seperti itu? Sebelumnya, sekitar 3/4 dari yang tewas adalah pejuang dari dunia kelas 3, dan hanya 1/4 dari mereka yang berasal dari dunia kelas 2. Namun, setelah memasuki bagian terdalam dari wilayah dalam, dia terkejut melihat bahwa sekarang setengah dan setengah. Tidak ada pihak yang tampaknya memiliki keuntungan. 2/3 dari yang mati mungkin telah datang dari binatang buas. Luka di tubuh mereka terlalu jelas. Itu segera dikenali. Sepertinya binatang buas di bagian terdalam dari wilayah dalam bahkan lebih ganas dari yang mereka kira. Rudy berkata setelah sekian lama, bukankah ini pemandangan yang terlalu gila? Tidak heran mereka yang ada di dalam melarikan diri dengan begitu panik. Begitu banyak orang yang mati. Selain prajurit yang lebih kuat dari biasanya, yang akan terus tinggal di dalam. Itu terlalu berbahaya. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan bertanya-tanya berapa banyak orang yang tersisa di bagian terdalam dari wilayah dalam. Lagi pula, sudah banyak yang mati. Hanya mereka yang sangat berani atau tidak peduli dengan hidup mereka yang akan tetap berada di dalam. Semua orang menginginkan harta yang berharga, tetapi mereka harus tetap hidup untuk memilikinya. Tidak peduli apa, prajurit menghargai hidup mereka. Kecuali jika mereka benar-benar terobsesi.
Harta dengan mengorbankan segalanya, mereka mungkin tidak akan tetap di sana. Jack menghela nafas saat dia melihat ke kejauhan. Tidak ada jejak kehidupan yang terlihat di dekat mereka. Jack mengerutkan kening dan berkata, seharusnya masih ada beberapa orang yang tersisa di bagian terdalam. Mereka mungkin merasa bahwa bahaya datang dengan kesempatan dan mereka berada di lingkungan yang berbahaya berarti mereka akan mendapatkan lebih dari orang lain, membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak orang merasa seperti itu. Jack telah bertemu beberapa. Rudy mengangkat alisnya, ingin mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat dua orang berlari dengan panik di kejauhan. Sepertinya mereka berdua seperti yang pernah ditemui Jack dan Rudy. Mereka pasti sudah tidak tahan lagi dengan bahaya dari bagian terdalam dan melarikan diri untuk hidup mereka. Dari keduanya, salah satunya tampak kurus dan agak lemah, tetapi Jack dan Rudy tidak akan menilai dari penampilan. Lagi pula, di dunia persilatan, penampilan bisa menipu. Siapapun yang bisa kehabisan wilayah dalam mungkin setidaknya memiliki keterampilan. Yang lainnya tampak berotot tetapi memiliki hidung yang sangat kecil. Wajahnya terlihat sangat aneh. Mereka berdua menatap Jack dan Rudy, melebarkan mata mereka. Setelah itu, mereka bertukar pandang. Jack bisa melihat kejengkelan dan ejekan di mata mereka. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Jack dan Rudy hanya ingin bunuh diri. Bab 3575. Melihat ekspresi itu, Jack sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia merasa itu cukup normal. Saat mereka berjalan ke wilayah dalam dari wilayah luar, dia telah melihat begitu banyak orang dengan penampilan seperti itu. Rudy jelas agak tidak nyaman. Keduanya jelas tidak tertarik pada Rudy dan Jack. Bahkan jika Jack memiliki 13 kunci padanya, dan 13 cincin bersinar di sekitar Jack, keduanya masih mengabaikan Jack. Jack mengangkat alis saat dia menggunakan hukum ruang, menghilang dari tempat saat dia muncul di depan mereka. Pria kurus dan pria berhidung kecil itu sama-sama terkejut saat mereka menatap Jack dengan waspada. Pria kurus itu langsung mengarahkan senjatanya ke arah Jack, apa yang kamu inginkan? Jack mengangkat tangannya dalam pura-pura menyerah sambil berkata dengan tulus, aku tidak punya niat. Aku hanya ingin menanyakan dua hal padamu. Pria berhidung kecil itu mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, kami tidak tertarik menjawab pertanyaan apapun, tanyakan pada orang lain. Setelah dia mengatakan itu, mereka berdua berencana berputar-putar untuk terus maju. Jack jengkel sambil mengeluarkan dua keping emas ungu seukuran ibu jari, ini bayarannya. Keduanya tertegun. Pria kurus itu mengangkat alis, meraih emas ungu itu dengan cepat. Dia terbatuk dan berkata, baik, apa yang ingin kamu tanyakan? Waktu kami terbatas. Kami tidak ingin tinggal di sini terlalu lama, jadi cepatlah. Jack mengangguk, bertanya dengan serius, bagaimana situasi di dalam sekarang? Apakah terlalu buruk bahkan untuk mereka yang sedikit terampil? Pria berhidung kecil itu memandang Jack dengan ekspresi rumit, seolah dia bingung. Dia terbatuk dan berkata dengan serius, saya akan menyarankan Anda untuk tidak mencoba masuk untuk mencoba keberuntungan Anda, dan pria yang bersama Anda ini mungkin tidak akan membantu. Anda hanya akan masuk sendirian. Situasinya sangat buruk di dalam. Anda akan berada dalam bahaya besar jika Anda masuk sendirian. Saya akan memberitahu Anda secara langsung, Anda akan mati jika Anda masuk. Tidak ada kemungkinan lain. Pria itu mengatakan itu dengan sangat tegas. Mungkin karena emas ungu, ada nada ketulusan dalam suaranya. Jack mengangguk, bertanya, mengapa begitu buruk? Apakah dunia kelas 3 dan dunia kelas 2 berperang dalam perang terbuka? Pria kurus itu menghela nafas, bukan hanya itu. Mereka semua gila, tidak ada satu orang pun yang normal. Demi harta, mereka semua menjadi gila. Untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin, lelaki kurus itu berbicara dengan sangat cepat. Dia memberitahu Jack tentang segalanya, dan setelah dia selesai, Jack dan Rudy sama-sama mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka mengharapkan situasi menjadi seburuk itu. Prajurit dari dunia kelas 2 dan 3 sudah memiliki konflik mendalam satu sama lain setelah semua yang terjadi. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Mereka melihat satu sama lain sebagai musuh dan ingin membunuh satu sama lain. Tidak ada yang mau mengalah. Terlebih lagi, sumber daya berarti lebih banyak persaingan. Ada banyak prajurit yang sangat kuat di bagian terdalam dari wilayah dalam, dan pertempurannya bahkan lebih intens.
Bab 3576. Demi mengalahkan lawan mereka, mereka rela menggunakan segala cara yang diperlukan, termasuk menggunakan binatang buas. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, binatang buas itu punya rencana lain. Binatang buas yang berada di puncaknya tidak kalah cerdas dari manusia. Binatang buas terkuat di Chaos City adalah harimau skala hitam. Teknik kelahiran alaminya berada di alam dewa tertinggi, sehingga sebagian besar prajurit sama sekali bukan tandingan harimau. Itu juga cerdik dengan kecerdasan yang lebih dari cukup untuk membuat skema melawan manusia. Para prajurit dari dunia kelas 2 mencoba menggunakan binatang buas untuk melawan orang-orang dari dunia kelas 3 dan dengan demikian menghubungi harimau untuk bekerja dengan mereka. Mereka akan memberi tahu binatang buas di mana semua prajurit dari dunia kelas 3 berada, memungkinkan harimau bersisik hitam untuk memimpin gerombolan binatang buas untuk membunuh prajurit dunia kelas 3. Namun, binatang buas itu harus membuat para prajurit tetap hidup sehingga para prajurit dari dunia kelas 2 dapat mengambil Heartblood. Setelah itu, binatang itu bisa membunuh para prajurit dari dunia kelas 2 untuk mendapatkan manik-manik darah. Tawaran prajurit dunia kelas 2 diterima oleh harimau skala hitam, tetapi anehnya, para prajurit memperhatikan bahwa banyak dari mereka sendiri yang mati juga, dan itu ada di tangan binatang buas. Mereka perlahan menyadari ada sesuatu yang salah, dan ketika mereka menyelidiki masalah tersebut, mereka sangat marah. Harimau skala hitam juga bekerja dengan orang-orang dari dunia kelas 3. Kedua belah pihak memberikan informasi tentang satu sama lain, dan harimau skala hitam berpura-pura bekerja dengan mereka. Tampaknya harimau itu mengakomodasi semua permintaan mereka, tetapi manusia sebenarnya telah ditipu. Manusia sangat marah. Mereka mengutuk harimau sisik hitam karena tidak tahu malu dan tercela, tetapi harimau itu bukanlah manusia sejak awal, tidak memiliki rasa moralitas. Semua yang dilakukannya adalah dengan mempertimbangkan keuntungannya sendiri, itu tidak peduli apa yang dikatakan manusia sama sekali. Itu menyenangkan, mendapatkan keuntungan besar. Pada akhirnya, manusia mati dalam jumlah besar, dan bagian dalam dipenuhi dengan darah. Terlalu banyak manusia yang telah mati, dan mereka tidak dapat menahan amarah mereka. Terlalu banyak kebencian di antara ketiga pihak, jadi mereka sepakat untuk menyelesaikan semuanya melalui satu pertempuran. Praktis setiap prajurit di bagian terdalam dari wilayah dalam bergegas ke tahap terbesar 9 di bagian terdalam dari wilayah dalam. Pertempuran segera dimulai, tetapi korban meroket berbahaya. Mereka yang melihat bahwa situasinya buruk dan merasa mereka hanya akan menjadi umpan meriam menyerah dan mencoba melarikan diri. Keduanya termasuk di antara mereka yang merasa tidak akan bisa mendapatkan apapun saat pertempuran besar dimulai dan akan mati sebagai gantinya. Itu sebabnya mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pria kurus itu menghela nafas, berkata tanpa daya, di sana benar-benar kacau. Tidak ada tempat yang aman di seluruh wilayah dalam, jadi aku bahkan tidak berencana untuk tinggal di sini lagi. Aku bahkan merasa ingin meninggalkan kota Chaos. Terlalu berbahaya di sini. Aku melihat begitu banyak mayat sepanjang jalan. Kematian sangat umum di Chaos City. Awalnya aku sangat bersemangat, tapi sekarang, aku hanya merasa lelah. Jauh lebih baik bagiku untuk pergi ke Cloud City. Meskipun tantangan di sana tidak lebih mudah, setidaknya lebih aman. Selama aku tidak mengambil risiko, aku tidak akan berada dalam bahaya. Ini berbeda di sini. Bahkan jika kamu tidak melakukan apa-apa, bahaya datang padamu dari segala penjuru. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas, seolah-olah dia telah memahami sesuatu yang penting dalam hidup. Dia berbalik untuk melihat Jack. Hei, kupikir kau harus meninggalkan tempat ini bersama kami. Kau akan mati jika masuk ke sana. Jack tahu dia berbicara dengan tulus, jadi dia mengangguk. Terima kasih telah memberitahuku itu. Kami hanya akan melihat ke dalam. Jika situasinya buruk, kami akan keluar. Keterampilanku cukup baik sehingga aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku sudah berada di Chaos City begitu lama sehingga jika saya tidak melihat tujuan akhir, semua usaha saya akan sia-sia. Bab 3577. Mendengar kata-kata Jack, pria kurus itu tidak membantah dan hanya mengangguk. Setelah itu, dia berjalan menuju wilayah luar bersama pria berhidung kecil itu. Melihat mereka berdua perlahan pergi, Jack memiliki berbagai emosi di matanya. Rudy menoleh untuk melihat Jack penuh arti.
Jack, kenapa kamu begitu sopan? Kupikir kamu akan memberi mereka pelajaran, tapi kamu memberi mereka emas. Jack tersenyum dan menepuk pundak Rudy. Tidak ada alasan untuk bertarung jika pihak lain tidak berniat melakukan apapun padamu. Jika aku menggunakan kekuatan dalam setiap situasi, aku tidak akan berbeda dengan orang yang kau benci. Aku hanya menyerang orang itu saat kita memasuki wilayah dalam karena dia tidak sopan. Saya akan memperlakukannya dengan sopan jika dia tidak seperti itu. Rudy mengangguk. Begitulah cara yang kuat. Seseorang harus bertindak, tidak seperti prajurit dunia kelas 2 yang memperlakukan prajurit dari dunia kelas 3 seperti sampah. Saat mereka maju, lebih banyak mayat terlihat di tanah. Jack mulai merasa mati rasa melihat mereka. Semakin mereka maju, semakin buruk situasinya. Setelah mereka berjalan sejauh 10 km lagi, mereka mulai melihat bentrokan energi dari berbagai warna yang terus-menerus berbenturan di kejauhan. Mereka bahkan bisa mendengar raungan binatang buas. Binatang besar terus-menerus melepaskan serangan mereka. Manusia juga tidak ketinggalan, dengan panik melepaskan milik mereka sendiri. Melihat hal tersebut, Rudy kaget, padahal sudah menduganya. Dia mengatupkan bibirnya, mencengkeram dadanya sambil berkata, tekanan apa? Bahkan sejauh ini, aku masih bisa merasakan udara di sekitarnya tercemar oleh energi yang gila-gilaan. Rasanya bahkan atmosfernya meledak dan penuh tekanan. Jack mengangguk, ekspresinya berubah lebih serius. Rudy menelan ludah dan berkata dengan hati-hati, Jack, kurasa kita harus lebih berhati-hati. Ini berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Pertempuran ini beberapa kali lebih berbahaya daripada yang terakhir. Tak satu pun dari prajurit atau binatang ini yang lemah sama sekali. Jika kita bergabung, kemungkinan kita keluar. Rudy menghentikan dirinya sendiri. Dia merasa seperti telah mengatakan hal serupa berkali-kali sebelumnya, dan setiap kali, Jack dengan mudah mengatasi masalahnya. Jack tidak pernah menghadapi apapun yang tidak bisa dia tangani. Rudy merasa dia hanya menjadi orang yang khawatir. Namun, saat dia mengatakan itu, Jack berbalik dan berkata, kamu benar, kita tidak bisa berpartisipasi dalam hal ini secara langsung. Pertarungan tingkat ini seperti gelombang pasang, dan akan sangat mudah untuk terjebak di dalam, jika kita tidak hati-hati. Meskipun mungkin tidak akan mengorbankan nyawaku, aku mungkin akan terluka dalam prosesnya. Selama pertempuran sebelumnya, partisipasi Jack telah membalikkan keadaan karena semua orang di sana tidak sekuat itu. Namun, yang di depan mereka berbeda. Bahkan jika Jack bergabung, dia tidak yakin bisa menentukan pemenangnya. Bagaimanapun, setiap orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ini sangat kuat. Rudy menatap Jack dengan kaget dan menelan ludah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Jack memperlakukan sesuatu dengan sangat serius. Sepertinya bahkan Jack merasakan tekanan. Lagi pula, ini adalah kumpulan prajurit terkuat dari dunia kelas 2 dan 3. Bahkan Jack harus melangkah dengan hati-hati. Rudy mengerutkan kening. Lalu, haruskah kita menghindari ini? Bagi Jack, selama mereka tidak berada di bagian terdalam dari wilayah dalam, tidak ada tempat yang bisa menjadi ancaman bagi Jack. Bab 3578. Jack menggelengkan kepalanya. Dia telah merencanakan langkah selanjutnya. Berhasil atau tidaknya dia tergantung pada keberuntungannya, tetapi selama dia berhasil melakukan apa yang dia butuhkan, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Jack menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, ekspresinya tegas dengan tegas, kita tidak bisa pergi, kita harus bergabung dengan mereka. Bukan hanya itu, tapi kita harus tampil sebagai pemenang. Rudy terlihat sangat terkejut saat dia menatap Jack, menyadari betapa berkomitmennya dia. Sebelumnya, Jack baru saja mengatakan bahwa dia benar, bahwa masuk akan menempatkan dirinya dalam banyak bahaya. Pertarungan ini sudah menjadi masalah besar bagi Rudy. Berpartisipasi sama dengan menceburkan diri ke dalam masalah tanpa banyak keuntungan darinya. Bibir Rudy berkedut, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Berbagai pikiran bermain di kepalanya. Jika mereka bergabung, Jack pasti akan menarik perhatian dengan keahliannya. Identitasnya bahkan mungkin akan terungkap dalam beberapa detail kecil. Kemudian, para prajurit dari dunia kelas 2 akan melakukan apa saja untuk menyerang Jack. Mereka bahkan tidak bisa mengandalkan para prajurit dari dunia kelas 3 saat ini. Mereka semua yang berada dalam pertempuran adalah mereka yang berdiri di atas dan egois.
Mereka bahkan tidak akan berkedip ketika prajurit biasa mati di depan mereka selama itu tidak mempengaruhi mereka secara pribadi, apalagi Jack. Sementara itu, Rudy menduga bukan hanya para pejuang dari dunia kelas 2 saja yang membenci Jack karena berbagai alasan. Sebagian kecil dari prajurit dunia kelas 3 mungkin juga membenci Jack. Lagi pula, Jack praktis adalah dewa di mata para prajurit biasa dari dunia kelas 3, dan mereka yang duduk di puncak dunia ini tidak pernah melindungi prajurit biasa saat dibutuhkan. Sebaliknya, seorang prajurit dari Hestia yang muncul entah dari mana telah menyelamatkan mereka. Orang-orang yang berdiri di atas telah kehilangan banyak rasa hormat dan otoritas dari itu. Rudy yakin bahwa semua orang itu mungkin menyalahkan Jack. Merekalah yang bersalah, tetapi mereka tidak akan pernah mengakui hal ini. Yang berkumpul di sana adalah semua prajurit dari dunia kelas 3 yang paling membenci Jack. Saat identitas Jack terungkap, Jack mungkin akan diserang secara massal. Memikirkan hal ini saja sudah membuat Rudy cemas. Dia mendongak dan berkata dengan serius, "Pikirkan ini baik-baik, Jack. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa terjebak dalam gelombang pasang jika kamu bergabung? Tidak akan mudah bagimu untuk melarikan diri. Pikirkan saja, jika identitasmu terungkap." Sebelum Rudy selesai berbicara, Jack berhenti dia. Dia berbalik dan menepuk bahu Rudy. "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi aku sudah memikirkannya. Jangan khawatir. Aku tidak akan menempatkan diriku dalam bahaya." Bab 3579. Jack berhenti di sini, tidak merinci pemikirannya. Namun, Rudy lebih khawatir karena itu. Dia merasa seperti berada di tepi tebing. Dia mengerti bagaimana Jack. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang dikatakan Rudy yang akan mempengaruhinya. Dia tahu bahwa dia harus mempercayai keputusan Jack, tetapi dia tidak bisa tidak khawatir. Saat dia panik, dia melihat 4 orang berkumpul di kejauhan. Perhatian Rudy tiba-tiba tertarik. Dia menoleh dan memperhatikan bahwa di pinggiran pertempuran ada kelompok 2 atau 3, atau kelompok 4-5 duduk bersama di tanah. Dalam pertempuran itu, 2 kelompok prajurit dikumpulkan. Ada jarak di antara mereka, karena mereka berasal dari dunia kelas 2 dan 3. Mereka saling memandang dengan permusuhan tetapi tidak menyerang. Kedua kelompok terluka dan terpaksa meninggalkan medan perang untuk memulihkan diri. Melanjutkan pertempuran mereka hanya akan mengakibatkan kematian. Hanya ada 3 prajurit di sudut dunia kelas 3. Mereka semua berasal dari klan yang sama dan telah saling mendukung sepanjang jalan. Mereka terikat erat, tetapi mereka tidak rukun. Mereka hanya membentuk kelompok karena mereka saling mengenal dan berasal dari klan yang sama. Mereka bertiga berada di atas rata-rata di antara prajurit dari dunia kelas 3, atau mereka tidak akan berada di bagian terdalam dari wilayah dalam. Awal, mereka telah diserang oleh binatang buas. Ledakan hebat membuat salah satu dari mereka terluka parah, sementara 2 lainnya menderita luka ringan. Yang dengan luka terparah disebut oleh Sam, murid termuda di antara mereka. Yang terkuat di antara mereka bertiga adalah murid terpilih terkuat dari klan mereka, Kalrus. Pada saat itu, dia mencengkeram lengannya yang terluka. Matanya menatap langsung ke medan perang, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir di benaknya. Toren mengerutkan kening saat dia menatap Kalrus. Mereka bertiga saling mengenal. Setelah menghabiskan banyak waktu di sekitar satu sama lain, mereka mengetahui kecenderungan mereka. Toren segera tahu apa yang dipikirkan Kalrus. Toren mencemooh dan berkata, "Bisakah kamu berhenti khawatir? Menurutmu berapa banyak orang yang memikirkan hal yang sama di sini? Apakah menurutmu tidak ada orang lain yang ingin mengambil sisa? Itu hanya akan menyebabkan pertempuran sengit lainnya. Mereka yang berada di atas juga bukan idiot. Apakah kamu pikir mereka akan membiarkan kita mengambil keuntungan dari situasi ini? Kita harus pergi sekarang dengan bagaimana situasinya. Itu pilihan terbaik. Ragu-ragu hanya akan membuang-buang waktu kita. Kamu hanya akan mendorong dirimu lebih jauh ke dalam bahaya. Bisakah kamu mendengarkanku saja?" Kalrus berbalik. Matanya berubah merah di beberapa titik. Keduanya tampak sangat marah. "Bisakah kamu diam? Apakah kamu pikir aku tidak tahu seberapa buruk situasinya? Tidakkah kamu pikir aku tidak tahu betapa berbahayanya untuk tetap tinggal? Aku belum memutuskan karena aku punya pertimbangan sendiri. Apa gunanya mengoceh sepertimu?" Bibir Toren berkedut karena marah.
Jika dia tidak menopang Olesem pada saat itu, dia akan menamparkan Kalrus. Kalrus, bisakah kamu tenang saja? Lihat betapa terlukanya Olesem. Apakah kamu pikir aku tidak tahu mengapa kamu tidak bisa memutuskan? Aku tahu Anda tidak ingin pergi karena Anda pikir Anda tidak memiliki cukup kunci emas. Bab 3580. Kalrus menggertakkan giginya saat dia menatap Toren dengan kejam. Diam-diam. Toren menarik napas dalam-dalam, melihat cincin emas di sekitar Kalrus, dan dia menghitung ada 23 cincin. Itu sudah cukup. Jika mereka melanjutkan, mereka bisa membayar mahal dengan nyawa mereka. Toren melanjutkan, tolong, Kalrus, bisakah kamu tidak gila? 23 cincin emas lebih dari cukup. Dibandingkan dengan prajurit normal, harta kita akan puluhan kali lebih berharga daripada milik mereka. Jika kami tinggal, kami akan kehilangan nyawa kami, dan kamu tidak akan bisa menukar kunci itu jika kamu mati. Kenapa kamu tidak mengerti itu? Kalrus menggertakkan giginya, sangat marah pada Toren. Apakah kamu pikir kamu pintar? Jika kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan prajurit normal, maka kita harus bunuh diri saja. Kami telah berjuang begitu banyak untuk sampai ke wilayah dalam dari wilayah luar. Kami menghabiskan begitu banyak waktu dan berusaha dengan kunci yang sangat sedikit. Aku tidak ingin pergi begitu saja. Toren tidak tahu harus berkata apa pada saat itu, percaya bahwa Kalrus tersesat dalam pikirannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, Kalrus tidak mau mendengarkan. Toren menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan berkata, aku tidak peduli lagi. Jika kamu ingin tinggal, maka tinggallah di sini sendirian. Aku akan pergi dengan Olesem. Dia sudah sangat terluka, dan dia membutuhkan tempat yang tenang baginya untuk pulih. Kalrus berbalik, tidak lagi mampu menahan amarahnya. Mereka bertiga berhasil mencapai bagian terdalam dari wilayah dalam hidup-hidup karena kerjasama tim mereka. Jika dua dari mereka pergi dan meninggalkannya, tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal. Dia bahkan mungkin akan terbunuh. Kalrus mengerutkan kening dan meraih lengan Toren. Kamu berani. Tepat pada saat itu, mereka bertiga tiba-tiba mendengar langkah kaki. Mereka segera berbalik untuk melihat seorang pria bertopeng berjubah hijau tua perlahan berjalan ke arah mereka. Orang itu berjalan dengan sangat santai, percaya diri seolah-olah tidak ada pertempuran sengit yang terjadi di sekitarnya. Kalrus mengerutkan kening. Siapa kamu? Jack yang mendekat secara alami memberitahu mereka. Jika dia memiliki tanda prajurit dari dunia kelas 2 padanya, mereka akan segera menyerang. Jack segera berhenti, menjaga jarak aman dari mereka. Sebelumnya, Jack telah mengamati mereka selama 15 menit sebelum dia berjalan perlahan. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mendengar raungan. Dia berbalik untuk melihat ular piton emas dengan panjang sekitar 30 meter dan ketebalan 2 orang dengan cepat terbang ke arah mereka. Piton emas itu juga memiliki 2 binatang buas yang berada pada level yang sama di belakangnya. Piton emas mungkin berada di tengah dalam hal kekuatan ketika datang ketiga binatang buas itu. Prajurit normal sama sekali bukan tandingannya. Bahkan Jack terkejut dengan kemunculan tiba-tiba binatang itu. Setelah itu, beberapa monster mulai keluar dari tengah, menyerang para prajurit yang sedang memulihkan diri di pinggir lapangan. Jack mengerutkan kening, tiba-tiba mengerti apa yang direncanakan oleh binatang buas yang telah meninggalkan pertempuran utama itu. Jack telah mengamati barang dalam waktu yang lama. Dia samar-samar mendengar apa yang dibicarakan orang-orang di sekitarnya. Mereka hanya mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bersambung.